Para sahabat, saya akan bicara tentang emansipasi desa. Kosakata emansipasi itu selalu kita kenang dari Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kesetaraan hak dan peran kaum perempuan. Karena perempuan itu hanya menjadi konco wingking ya, dapur, kasur, sumur. Ini soal emansipasi ini kesetaraan ya, jadi supaya peran itu hadir direpresentasikan ya, kepentingan hak, harkat, martabat dan sebagainya itu dihadirkan atau direpresentasikan di dalam ruang-ruang publik, di dalam kita berdesa, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan seterusnya. Emansipasi juga kita kenal dari Marx juga, ketika dia banyak berbicara mengenai dominasi dan eksploitasi kaum borjuis terhadap proletar ya, dominasi secara politik dan eksploitasi secara ekonomi, maka ya cara yang dia tempuh adalah mengorganisir buruh itu agar buruh itu punya emansipasi untuk menuju jalan sosialisme. Proletariat itu ya demokrasi, proletariat itu ya emansipasi rakyat itu demokrasi yang sejati ya seperti itu kata Marx begitu ya. Nah, saya menggunakan kosakata emansipasi ini dalam kerangka desa, dan kami dulu Institute for Research and Empowerment IRE pernah melakukan penelitian dan menulis sebuah buku ya, yang disunting oleh saya, Ari Sujito dan Borni Kurniawan. Itu adalah ini ya, inovasi dan emansipasi desa di Indonesia Timur ya. Di kala-kala belum ada ribut-ribut dana desa. Duitnya sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Kita hadirkan untuk waktu itu untuk meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa ya desa itu bisa. Desa itu punya peran yang lebih mulia untuk kepentingan masyarakat setempat dan punya sumbangan untuk Republik. Memang emansipasi tidak masuk dalam salah satu asas di dalam Undang-Undang Desa. Tetapi secara esensial bahwa rekognisi dan subsidiaritas itu datang dari pemerintah atau dari negara untuk desa, sementara ini dua sisi mata uang ya. Satu sisi namanya rekognisi dan subsidiaritas, maka sisi lainnya, sisi mata uang lainnya adalah emansipasi. Jadi desa itu bisa punya emansipasi terhadap masyarakat setempat, menghadirkan atau merepresentasikan masyarakat setempat, kepentingan masyarakat setempat itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi orang banyak. Dan tentu ini emansipasi ini artinya desa itu juga punya sumbangan untuk Republik. Saya kira secara historis sudah cukup banyak saya pernah menyampaikan, khususnya histori desa-desa di Jawa pada tahun 45 sampai 65 itu beremansipasi, entah itu membantu sensus pada tahun 48, kemudian mendirikan sekolah-sekolah rakyat, sekolah dasar dengan mengangkat guru-guru lokal, lalu dibayar dengan tanah paguron, kemudian juga punya tanah titisoro untuk orang miskin, kemudian tanah pangonan untuk padang gembala bagi masyarakat setempat, kemudian juga tanah kuburan dan lain sebagainya. Termasuk mendirikan sekolah dasar ya, itu dengan tanah desa, yang pada perkembangan berikutnya ini para guru itu dinegrikan, kemudian SD-SD itu juga dinegrikan. Demikian juga ya rata-rata tanah untuk fasilitas publik di Jawa itu kan sumbangan dari desa. Dulu kan di Jawa itu rata-rata, apalagi sangat tertata dengan baik itu di daerah istimewa Yogyakarta, dengan desa digabung, 3 desa menjadi 1 desa, 7 desa menjadi 1 desa itu lalu ditata sedemikian rupa, sepertiga untuk pemukiman, sepertiga untuk lahan, sepertiga itu tanah desa. Jadi tanah desa itu ya untuk hidup, kehidupan dan penghidupan, bahkan dalam perjalanannya digunakan untuk memberikan sumbangan bagi Republik
antara lain untuk sekolah menengah, untuk kantor-kantor Koramil, Polsek, Puskesmas, Pustu dan sebagainya itu adalah sumbangan dari desa. Dan oleh karena itu ini dalam perjalanannya tanah desa ini kan dilindungi oleh Kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah 20 tahun terakhir ini maknanya di sana, karena pada zaman itu 65, pokoknya zaman Orde Baru itu banyak tanah desa yang hilang, entah itu dijual belikan atau dirampas oleh oknum-oknum tertentu, kemudian dilindungi. Ketika pemerintah mau menggunakan tanah desa untuk kepentingan fasilitas publik, maka harus menyewa. Atau ini ya, tanah ini kalau alih fungsi itu harus diganti dengan tanah yang lain dengan harga yang sama, bukan luas yang sama, dengan harga yang sama. Kalau tanah itu biasanya strategis dijual 25 miliar, ya nanti 25 miliar itu digunakan untuk membeli tanah baru ya seharga segitu. Ini namanya proteksi, dan memang sampai hari ini itu cukup banyak masalah ya terkait dengan aset ini. Saya malah melebar pada soal aset ya, tetapi poin yang mau saya katakan bahwa ya ini emansipasi ini yang perlu dikembangkan. Jadi artinya kalau sudah rekognisi ya jangan dirusak dengan intervensi, dengan imposisi gitu ya, dengan memaksa atas nama program nasional lalu dititipkan, dipaksa didanai dengan dana desa. Itu namanya itu bertentangan dengan prinsip rekognisi dan emansipasi. Kita dorong ya, jadi kan ini pendekatan dari bawah, istilahnya Mbah Mun itu membangun desa dari bawah, membersihkan dari atas. Tetapi kalau sekarang ini pelaksanaannya itu kan desa itu diobok-obok terus ya, mengikuti kata Mbah Mun ya. Dari dulu desa itu diobok-obok, sekarang pun juga diobok-obok. Sudah rekognisi ya diobok-obok dengan intervensi, dengan imposisi, dengan berbagai macam target-target proyek, sehingga ini rekognisinya juga nggak berguna, emansipasinya nggak tumbuh gitu. Jadi emansipasi itu ya sekali lagi sama dengan representasi kepentingan masyarakat setempat, baik itu kehidupan sosial, terus kemudian juga kehidupan budaya, penghidupan ekologi dan ekonomi ini yang dihadirkan. Tetapi ketika Anda menarget dengan SDGs desa dan seterusnya, termasuk stunting itu, maka itu tidak pernah akan menimbulkan emansipasi, melainkan resistensi. Bagaimanapun yang namanya target-target dari atas, entah itu stunting, SDGs desa, dan sebagainya, itu adalah jenis kekuasaan yang kontraproduktif, yang kemudian menimbulkan resistensi. Memang orang desa akan mengatakan, nggih-nggih, ning ora kepanggih, siap tapi tidak siap. Nah, tidak siapnya ini yang kemudian diglorifikasi, dieksploitasi, oh desa itu tidak mampu. Ya, jadi cara pandangnya memang harus kita balik. Jadi realismenya juga kita hadirkan, fakta-fakta di lapangan kita hadirkan, jangan terjebak pada angka-angka statistik gitu. Tetapi realisme ya dalam fakta yang sebenarnya, esensialisme, esensinya itu apa toh? Esensinya adalah otonomi gitu. Jadi otonomi itu dihadirkan, dan otonomi tentu nanti akan disandingkan dengan demokrasi. Jadi artinya kalau kita mengharapkan emansipasi desa untuk republik, maka kata kuncinya ya rekognisi yang menghasilkan otonomi tadi, tapi juga demokrasi, dan dari sana itu akan menghasilkan namanya emansipasi. Jadi intinya ada kesetaraan peran, bukan sebagai subjek, bukan sebagai objek, target, lokasi, tetapi sebagai subjek yang menghadirkan kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Ini program ini saya kira penting untuk maksud saya ini cara pandang saya kan beda. Kalau cara pandang teknokrat ya ini demi program nasional ya, stunting dan sebagainya. Padahal stunting itu ya bukan urusan desa. Dia bukan mendorong membangkitkan emansipasi, bukan empowerment ya. Jadi bukan pemberdayaan. Mereka kan ngomongnya pemberdayaan, tapi sebenarnya memperdaya. Pemberdayaan yang mereka bawa itu bukan mengemansipasi gitu,
tetapi ya penindasan. Jadi artinya ini ini saya kira kekuasaan yang kontraproduktif lagi-lagi, dan ya saya bisanya hanya begini aja. Saya hanya bisa mendorong supaya ya antara rekognisi dan emansipasi ini bisa jalan dengan lebih baik, dan saya berharap nanti revisi Undang-Undang Desa itu meskipun mereka tidak menyentuh yang esensi di dalam Undang-Undang Desa yang sudah ada, tetapi diskurs tentang rekognisi dan emansipasi itu terus-menerus untuk dihadirkan.